Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah, menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya, itu semua berkat supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya. Ya. Jadi hari ini karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan di sini yaitu pertanyaan yang paling banyak itu bagaimana cara menghadapi pinjol dan debt collectornya. Ya. Habis itu bagaimana cara menghadapi pinjol yang menyalahgunakan data. Ya. Habis itu bagaimana cara menghadapi orang sekitar yang diadu domba oleh debt collector. Ya, dan saya mau menjelaskan ini bagaimananya caranya biar teman-teman semuanya simain baik-baik. Jangan ada yang takut lagi, jangan ada yang bertanya lagi, wah ini gimana, ini gimana. Jangan ada yang seperti itu lagi ya. Tapi Anda simain dan Anda pahami ini baik-baik. Tapi sebelumnya sudah mau mensupport dan mendukung. Cara menghadapi pinjol ya dan debt collectornya. Tapi sebelumnya kenali dulu. Kenapa Anda mencari cara menghadapi pinjol? Apakah saat ini Anda telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang mendukung akan hal itu. Dan untuk menghadapi pinjol sendiri, di sini sangat dibutuhkan logika yang sangat tinggi. Ya. Kenapa, Bang? Karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam ancaman, berbagai macam kata, berbagai macam cara dalam melakukan penagihan. Ya, kalau memang benar Anda telat bayar, jatuh tempo hari ini atau sudah gagal bayar, Anda kenali dulu. Ya, apa sebenarnya yang Anda cari hari ini? Apakah Anda termasuk dalam golongan itu saat ini jatuh tempo, telat bayar, gagal bayar, atau kayak mana? Ya. Setelah itu perbanyak menggunakan logika. Kenapa saya sampaikan perbanyak menggunakan logika? Karena kita akan menghadapi berbagai macam teroran. Ya, terorannya berupa apa, Bang? Ada yang mengirimkan kita kontek-kontek hukum, konsep-konsep hukum ya, atau dasar-dasar pasal yang dikirimkan mungkin 12 sekian, 3 sekian, 3 sekian, dan kita akan berhadapan dengan hal itu. Ditambah lagi dengan beberapa nama dari penagihan. Ada yang dilemparkan ke konsultan ini, ada yang dikirim ke pihak ini, ada dari pihak ini yang akan memproses ini, dan kita semuanya harus timbang dengan logika. Kenapa, Bang, dipergunakan logika di sini? Karena gini, kita dilontarkan pasal-pasal oleh debt collector ketika kita telat bayar dan gagal bayar. Ya, kita menggunakan logika kita, apa hubungannya pasal dengan masalah kita hari ini? Toh masalah kita hari ini karena uang kita tidak ada. Ya, dan kita telat bayar, otomatis ketika kita telat bayar, konsekuensinya ada denda. Ya. Tapi kenapa debt collector ketika melakukan penagihan selalu melontarkan pasal dan ancaman-ancaman yang akan melakukan penekanan? Dan disinilah poin logika sebenarnya. Ya, coba tanya ke diri Anda. Ketika Anda gagal bayar, apa resiko yang akan diberikan oleh pihak pinjol? Yaitu denda yang terus bertambah. Ya, kalau soal bunga sudah ditentukan. Bunga itu mengacu ke jumlah tenornya. Tapi kalau denda itu berapa lama Anda telat. Ya, ini harus dipahami nih dari teman-teman semuanya. Jangan dulu, Bang, gimana cara menghadapi debt collector? Gimana cara menghadapi pinjol? Tapi logikanya tidak jalan, nih sama aja. Ya, tapi kalau kita bertanya, bagaimana cara menghadapi pinjol? Minimal logika kita harus jalan dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi ini. Karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam tekanan dan ancaman. Ya, setelah itu hadapi aja. Ya, jelaskan duit nggak ada. Anda mau nunggu, saya usahakan. Anda tidak mau nunggu, lanjutkan risikonya. Ya risikonya itu tadi. Ya, mau nama kita di blacklist itu secara aturan dari OJK ya silahkan aja. Mau kita diberikan denda ya itu sudah risikonya. Jadi kayak gitu. Bukan kita memikirkan wah kita di penjara, kita diproses hukum. Bukan itu ya, makanya dipergunakan logika yang tinggi. Jadi si DC ini melakukan penagihan kepada kita dengan membacakan pasal-pasal itu, berarti si DC-nya bodoh gitu loh.
hubungan kita dengan pasal itu tidak ada. Hubungan kita saat ini duitnya kapan dibayar, kan cuma itu aja. Ya. Habis itu lagi, kayak mana cara menghadapi sebar data yang dilontarkan oleh si debt collector atau pinjol kepada orang sekitar. Ya. Menghadapi sebar data ini tidak begitu sulit kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Kenapa tidak begitu sulit, Bang? Kebanyakan orang-orang mungkin dia akan takut ya ketika ada orang bertanya, wah ini gimana kok saya yang dicampur adukan ini segala macam kan. Itu adu dombanya ya ketika sudah sebar data. Tapi coba jelaskan secara rinci. Mungkin dari video saya juga sudah pernah itu membahas. Sampaikan kepada mereka yang dihubungi oleh debt collector, ya pertama minta maaf dulu kepada mereka. Habis itu sampaikan, kalau si debt collector masih menghubungi Anda, saya minta tolong dong. Tolong suruh debt collector datang ke rumah saya. Duitnya telah saya sediakan dan saya menghentikan pembayaran secara online. Gituin aja. Ya. Kita melarang orang itu untuk jangan direspon. Dia kan nggak tahu. Misalnya ini handphone dia, tiba-tiba ada yang nelpon dengan nomor baru. Dia kan nggak tahu kalau itu debt collector. Jadi diangkat dong. Jadi sulit untuk kita melarang orang jangan angkat dan jangan respon. Kan itu selama ini kan, sekarang nggak, rubah lagi. Ya, jelaskan kepada mereka yang bertanya. Jelaskan. Silahkan nanti kalau Anda masih ditelepon oleh debt collector, tolong dong suruh ke rumah saya. Insya Allah saya sudah siap kok dengan hal itu. Saya sudah persiapkan uangnya. Saya tidak menjadikan nomor Anda sebagai kontak darurat. Makanya kalau Anda tidak percaya dengan ucapan saya, suruh DC-nya datang ke rumah saya. Nanti saya akan undang Anda untuk kita berdiskusi bersama dan dengarkan. Ya, dengan seperti itu Anda sudah membungkam dan mengatasi dari sebar data, bukan menghentikan. Ya, kalau Anda mencari cara menghentikan sebar data, Bang, ini sulit, nggak akan terjadi. Ya, cara menghapus data, Bang, sama aja sulit juga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, yang penting logikanya jalan. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa baper. Kalau rasa takut terlalu berlebihan, coba istighfar, coba minta ampun, coba sholat, coba kayak mana supaya pikiran Anda tenang. Dan setelah itu hadapi pelan-pelan. Minimal rasa takut itu jangan ditanam, jangan dirawat lagi gitu lah ya. Dan saya pengen menjadikan Anda itu bermental baja, karena masih ada Tuhan yang selalu mendengarkan keluh kesah dari umatnya. Ya, jangan sampai gara-gara hutang yang tidak seberapa, habis itu kita sampai lupa untuk memohon ampun, minta petunjuk sama yang kuasa. Ini salah banget ya. Di samping kita berusaha mencari jalan-jalan yang terbaik untuk menyelesaikan hutang-hutang ini, kita juga harus berdoa minta petunjuk sama yang kuasa, karena semua yang terjadi dengan kita adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan saya sok cuci atau kayak mana, tapi coba Anda praktekkan dan coba Anda rasakan gimana kenyamanan Anda sebelum Anda sujud kepada yang Maha Kuasa dan setelah Anda sujud kepada yang Maha Kuasa, ya. Dan nantikan juga setelah ini saya juga akan update video cara menghapus data pinjol versi Medibronic, ya. Biar Anda semuanya jangan pada mencari-cari lagi kemana-mana, dan ini versi saya, ya. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, ya. Tinggal Anda menyimak, mensupport channel ini.